yang diuntungkan adalah umat di sekitar masjid. Ini yang paling penting. Ya, jadi kalau misalnya itu tidak menguntungkan umat yang ada di sekitar masjid, berarti ada yang salah dengan konsep pemberdayaannya. Karena pemberdayaan itu merubah komunitas atau masyarakat secara bersamaan, bukan secara individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid yang dicintai Allah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi masjid. Saya akan berkunjung dengan salah seorang sahabat saya, yaitu Bapak Rizky Sonpane. Nah, beliau juga salah seorang dari anggota DSN MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah beliau ini sudah berpengalaman dalam pemberdayaan ekonomi masjid. Nanti kita bisa sharing-sharing dengan beliau bagaimana memberdayakan masjid agar tergerak ekonomi umat di dalam masjid. Sebelum kita ketemu, jangan lupa like and subscribe di channel Hobi ke Masjid. Yuk! Apa kabar Pak Rizky? Alhamdulillah baik Pak Asep. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Insya Allah, amin. Baik Pak, terima kasih nih bisa hadir di channel Hobi ke Masjid dan mudah-mudahan bisa sharing nih Pak terkait ekonomi masjid. Bagaimana kita akan mengembangkan pemberdayaan masjid dalam rangka pemberdayaan umat pastinya ya Pak Rizky ya. Insya Allah. Iya, ngomong-ngomong Pak Rizky, sebelum kita akan lanjutkan bincang-bincang sahabat masjid, kita akan lihat profil beliau dulu. Nah, profil beliau ini adalah salah seorang anggota Dewan Syariah Nasional MUI. Untuk itu kita saksikan terlebih dahulu profil dari Pak Rizky Sonpane. Baik Pak Rizky, ini terkait pemberdayaan ekonomi masjid itu maksudnya bagaimana ya Pak? Atau definisi dari pemberdayaan ekonomi masjid itu Bapak mungkin bisa ceritakan Pak ya? Baik Pak Asep, kalau kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi masjid, kita akan memulainya dulu dari apa itu pengertian tentang masjid. Kita tahu bahwa masjid itu ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita, tidak hanya dijadikan sebagai pusat untuk beribadah saja, tapi juga sebagai pusat peradaban. Di situ berbicara tentang bagaimana aturan pernikahan, membicarakan tentang ekonomi, budaya, bahkan pendidikan, itu juga dibicarakan di dalam masjid. Kemudian, kalau kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi masjid, kita juga harus tahu tentang ekonominya, bahwa ekonomi itu secara definisi juga tempat orang bertemu, berkumpul, kemudian saling bertransaksi, bertukar barang, bahkan terjadi transaksi antara uang dengan barang. Nah, kalau kita balik kepada konsep pemberdayaan, pemberdayaan itu artinya merubah sebuah proses, merubah seseorang atau masyarakat yang tadinya tidak berdaya, kemudian menjadi berdaya. Yang tadinya tidak memiliki kekuatan, kemudian memiliki kekuatan untuk bergerak. Yang tadinya mereka diam, kemudian mereka bisa bergerak terus untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, kalau kita menggabungkan pemberdayaan ekonomi masjid, itu artinya kita bisa definisikan bahwa itu adalah sebuah proses untuk melakukan perubahan di dalam sektor ekonomi, di mana masyarakat yang tinggal di sekitar masjid itu bisa berdaya, yang tadinya tidak terpotensikan potensinya, kemudian dengan adanya konsep pemberdayaan,
ekonomi masjid, semua bisa terpotensikan dengan baik. Masjid menjadi makmur, masyarakat menjadi makmur, dan kesejahteraan itu akan terjadi di lingkungan masjid di mana masjid itu berada. Subhanallah, luar biasa nih sahabat masjid. Jadi Pak Rizky itu menjelaskannya secara detail terkait tentang pemberdayaan ekonomi masjid. Nah, Pak Rizky, selanjutnya mungkin Bapak bisa ceritakan pengalaman masjid mana yang sudah Bapak lakukan dalam proses pemberdayaan ekonomi masjid ini, Pak? Beberapa yang saya lakukan dulu, ini bicara tentang awal ya. Dulu saya belajar tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat pada umumnya itu dari mulai tahun 2006. Mulai dari masyarakat di desa, masyarakat yang ada di pedalaman. Nah, kemudian saya memulai pengalaman saya terkait dengan komunitas yang ada di masjid itu dimulai dari tahun 2009. Karena menarik juga nih, ternyata komunitas-komunitas yang ada di masjid itu sebetulnya memenuhi syarat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, terutama potensi yang ada di dalam ekonomi. Nah, kenapa? Karena syarat pemberdayaan itu adalah berkumpul. Nah, masjid itu mempunyai kekuatan untuk mengumpulkan orang. Tetapi ternyata potensi itu baru ada untuk mengumpulkan orang untuk beribadah. Nah, potensi-potensi inilah yang kemudian kemudian bisa kita lihat sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang baru, bahwa mereka mau berkumpul. Nah, ini tinggal diarahkan bagaimana masyarakat yang ada di sekitar masjid itu bisa merasakan dampak. Nah, itu dulu saya pernah memulai di Mampang. Itu ada sebuah masjid, kemudian kita kumpulkan orang-orangnya, kemudian kita ajak di dalam sebuah pengajian, dan pengajian itu bicara tentang bagaimana masalah ekonomi yang terjadi di dalam mereka. Kemudian suatu saat terkumpullah ide bagaimana kita kemudian mengumpulkan modal yang kecil, kemudian dari situ kita punya niat untuk membuat sebuah usaha yang punya legalitas yang resmi. Kita ambil waktu itu legalitasnya adalah koperasi. Karena kita melihat dulu masalah masyarakat di sekitar masjid adalah orang-orang yang terlibat dengan rentenir. Kita ingin mencoba membantu itu, memberikan solusi. Maka kita dirikanlah waktu itu koperasi syariah Baitul Mal wa Tamwil. Nah, yang itu bisa kemudian diambil modalnya dari masyarakat yang ada, kemudian perputaran uangnya juga kembali kepada mereka. Mereka berkumpul, mereka bertransaksi, kemudian mereka bertransaksi, kemudian mereka juga memastikan kesejahteraan mereka untuk bisa berusaha dari potensi-potensi uang yang ada. Bahkan uang potensi itu tidak dari luar, tetapi potensi uang itu ada di dalam mereka. Nah, ini kita bisa lihat ternyata kekuatan berkumpul itu bisa merubah potensi mereka, mindset mereka, cara berpikir mereka yang tadinya tidak terpikir. Kemudian dengan konsep pemberdayaan komunitas yang ada di masjid itu bisa menggerakkan potensi ekonomi mereka. Subhanallah, luar biasa ya, sahabat masjid. Jadi memang dari mulai tempat berkumpulnya umat di masjid ini akan kita berdayakan melalui pemberdayaan ekonomi. Nah, selanjutnya Pak Rizky, bagaimana cara memulainya ini ya Pak, untuk bisa masyarakat itu berdaya dan bisa terlibat di dalam sebuah ekonomi masjid? Karena kita kan berharap masjid sebagai sentral pusat dari peradaban Islam pastinya ya, seperti zaman Rasulullah gitu. Nah, kita tidak ingin masjid itu hanya sekedar ibadah saja, tetapi fungsi-fungsi yang lain juga bisa dimanfaatkan oleh umat. Sebetulnya kita bisa mulai dari konsep pemberdayaan itu dimulai dari bagaimana membuat mapping kebutuhan apa yang dibutuhkan di lingkungan masjid pada saat itu, pada waktu itu, dan pada posisi itu. Kemudian kita juga harus berhasil untuk memapping apa yang kemudian maksudnya itu kita tahu kebutuhan dulu ya Pak? Betul. Setelah kita tahu kebutuhan mereka, maka kita juga harus tahu apa yang dimiliki mereka, apa keahlian yang dimiliki mereka, kemudian apa yang mereka lakukan dalam aktivitas ekonomi. Kalau mereka berdagang, maka kita akan memberikan kontribusi kepada mereka bagaimana mereka bisa berdagang dengan baik. Kalau mereka adalah para orang yang memiliki keahlian di bidang kreativitas di lingkungan masjid itu, maka kita juga akan mengarahkan mereka bagaimana mereka bisa memproduksi barang-barang itu dengan packaging yang baik, dengan kualitas yang baik, sehingga kita tidak bisa
kemudian melakukan pemberdayaan dimulai dengan ide yang kemudian timbul begitu saja. Jadi harus dimulai bagaimana proses inisiasi mapping itu dilakukan dengan tepat. Sehingga nanti peran yang dilakukan oleh para masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut itu menjadi tepat dan efektif. Ketika pemilihan peran itu tepat, maka apapun yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu akan menjadi sesuatu yang efektif. Salah memilih peran, salah memilih kebutuhan, maka semuanya menjadi tidak efektif. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari bagaimana kita melakukan inisiasi terhadap mapping kebutuhan dan kemampuan mereka di dalam masyarakat tersebut. Terus yang melakukan siapa itu, Pak? Nah, ini bisa jadi dilakukan oleh pengurus-pengurus masjid yang kemudian mungkin mereka bisa bertanya kepada orang lain, kemudian belajar dari masjid-masjid yang mungkin sudah ada, atau bisa juga kumpul bersama dengan orang-orang yang berpengalaman. Seperti itu. Nah, ada contoh nggak Pak masjid yang sudah berdaya secara ekonomi gitu Pak, sehingga bisa terlihat gambaran sebuah masjid yang melibatkan masyarakat dan masyarakatnya akhirnya menjadi berdaya melalui pengembangan ekonomi masjid itu. Kalau kita ngelihat secara nasional ya, yang sudah cukup terkenal, mungkin kita bisa melihat bagaimana Masjid Jogokarian itu di Jogja itu bisa melakukan penetrasi hal tersebut. Bukan cuma di bidang ekonomi, bahkan pariwisata, budaya dan lain, kita bisa melihat itu bisa terjadi, dan itu butuh ekosistem yang nggak cepat, lama, pasti bertahun-tahun. Begitu juga dalam pemberdayaan ekonomi masjid itu juga nggak bisa langsung 1, 2, 3 tahun itu kemudian berhasil. Di Jakarta sudah banyak. Proses ya Pak ya? Betul, di Jakarta juga banyak. Misalnya ada di Duren Sawit itu namanya Masjid Al-Fatah Sunnah. Di situ bagaimana pendidikan terjadi, mencetak penghafal-penghafal Quran, ekonominya juga berjalan, bahkan baru-baru ini juga sudah mendirikan koperasi syariah. Dan diinisiasi langsung oleh pengurus masjid dan dikumpulkan semua jamaah masjid, mereka berkumpul, ini salah satu kekuatannya, kemudian mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berpotensi buat umat. Luar biasa ya Pak ya, gitu ya. Nah, kalau gitu nih, kalau pemberdayaan ekonomi masjid itu sudah berjalan, nah yang diuntungkan siapa kira-kira Pak? Yang diuntungkan adalah umat di sekitar masjid. Ini yang paling penting. Ya, jadi kalau misalnya itu tidak menguntungkan umat yang ada di sekitar masjid, berarti ada yang salah dengan konsep pemberdayaannya. Karena pemberdayaan itu merubah komunitas atau masyarakat secara bersamaan, bukan secara individu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya umat itu kemudian sejahtera, saya yakin yang berkembang pada saat itu adalah ilmu pengetahuan yang berikutnya. Bukan lagi kita memikirkan kekurangan dari sisi ekonomi, kekurangan dari sisi budaya, pendidikan, yang lain. Maka yang berkembang setelah itu adalah ilmu. Nah, kalau ilmu sudah kemudian berkembang, saya yakin proses perubahan-perubahan yang lain juga akan lebih mudah. Insya Allah seperti itu Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Rizky, nih luar biasa diskusinya, sangat menarik nih sahabat masjid. Nah Pak, terakhir mungkin bisa disimpulkan untuk program pemberdayaan ekonomi masjid yang sederhana, yang simpel, yang kira-kira bisa dilakukan oleh pengurus masjid dimanapun sahabat masjid berada gitu Pak. Saya punya satu pengalaman yang dimulai bahkan bukan dari masjid. Masjid ini nggak ada dulu, sahabat masjid. Jadi ada di daerah Bekasi Ujung itu wilayahnya wilayah masyarakat nelayan yang itu susah untuk berkumpul pada saat itu. Kemudian suatu saat kami buat masjid dulu, masjid yang sederhana buat berkumpul oleh mereka. Nah begitu masjid sudah ada, yang kita lakukan adalah mengaji saja, mengaji yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi ini. Setelah proses berkumpulnya sudah lama, kemudian kita ajak mereka untuk berpikir tentang masalah-masalah yang jadi masalah mereka. Pasti yang ada di masyarakat itu adalah, terutama itu adalah ekonomi. Kemudian kita ajak gimana kalau kita diriin misalnya sebuah usaha yang kecil-kecilan. Mereka pasti bilang nggak mungkin gitu. Nah tapi inilah peran DKM masjid, pengurus masjid untuk bisa mempengaruhi mereka untuk bisa berubah. Nah nanti kalau mereka sudah sepakat, sudah berubah dan butuh waktu mungkin nggak sebulan 2 bulan, bahkan mungkin bisa jadi 1 tahun. Kalau pengalaman saya waktu itu bisa sampai 2 tahun sampai mereka siap. Nah kalau udah seperti itu maka mereka bisa diajak untuk sama-sama untuk bergerak, berubah. Bahkan mereka suatu saat ketika sudah berdiri usahanya bukan cuman kemudian berdiri kemudian runtuh, mereka bisa bertahan. Bahkan pengalaman di masyarakat nelayan tersebut setelah ditinggal,
mereka bahkan membuat satu produk namanya produk ikan olahan, dan itu tidak dilakukan oleh masyarakat di situ kecuali mereka yang melakukannya. Bahkan mereka sudah masuk ke restoran, ke hotel, bahkan dapat penghargaan dari Kementerian Kelautan. Jadi subhanallah, karakter pemberdayaan itu kalau sudah kuat, mereka akan survive dan mereka akan berusaha bertahan sendiri walaupun sudah tidak lagi didampingi. Seperti itu, Pak. Iya, luar biasa Pak Rizky Son. Tadi contoh di Muara Gembong ya Pak ya. Itu ya, terkait pemberdayaan ekonomi masjid sehingga menghasilkan produk ya, yaitu ikan bandeng ya Pak Rizky ya. Ya baik, demikian sahabat masjid bincang saya dengan Pak Rizky Son sebagai seorang konsultan juga beliau ini, yaitu konsultan ekonomi syariah, plus juga beliau juga memiliki BMT di kawasan Setiabudi, dan mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk sahabat masjid dimanapun Anda berada, wabil khusus untuk pengurus-pengurus masjid yang lain. Mudah-mudahan agar kita mampu memberdayakan umat melalui program-program yang sederhana, yaitu program pemberdayaan ekonomi masjid, berawal dari kumpulnya dulu umat di masjid, lalu kemudian apa kebutuhan mereka, lalu kita akan edukasi agar masyarakat berdaya, agar umat berdaya. Demikian saja dari kami. Saksikan terus video-video kami di channel Hobi ke Masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky.